Jadi yang berwenang membuka adalah pihak penyelenggara pos atau PJT. Kita cuman menyaksikan. Jadi bea cukai itu tidak serta-merta membongkar langsung barangnya, tapi dari pihak mereka yang membongkar, termasuk mengemas. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kanca Bacem semuanya, kembali lagi bersama saya Denta. Kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai tutorial barang kiriman. Oke, setelah kemarin kita secara lengkap dan detail sudah membahas mengenai email, serba-serbi tentang pendaftaran email, mulai dari bagaimana cara mendaftarkannya sampai apa-apa semua hal yang berhubungan dengan email. Kali ini juga kembali lagi kita akan membahas secara lengkap dan detail mengenai barang kiriman dari luar negeri. Tapi mungkin kita akan pisah menjadi beberapa part ya, karena materinya cukup banyak. Oke, kenapa sih kita perlu membahas mengenai barang kiriman ini? Jadi begini, sampai dengan saat ini masih banyak kasus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai dengan modus barang kiriman dari luar negeri. Mungkin karena ketidaktahuan atau kekurang pahaman masyarakat mengenai prosedur barang kiriman dari luar negeri yang dihandle oleh bea cukai seperti apa, makanya mereka seringkali terjebak atau mungkin tertipu ya, lebih tepatnya tertipu oleh penipu-penipu, oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan petugas bea cukai dengan modus barang kiriman ini. Kenapa sih kita perlu membahas masalah barang kiriman ini? Jadi perlu saya sampaikan sebelumnya di awal ini, sampai dengan saat ini masih banyak kasus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai dengan modus barang kiriman dari luar negeri. Jadi dalihnya itu berpura-pura menjadi petugas, kemudian menghubungi korban, mengatakan bahwa korban itu dapat kiriman nih dari kenalannya atau mungkin dari pacarnya yang dia kenal dari media sosial gitu ya, yang dari luar negeri, mengaku kerja di luar negeri, kemudian mengirim barang, ngakunya ngirim barang ke Indonesia, dan kemudian sudah bekerja sama dengan oknum tersebut, kemudian dihubungin, Pak, Bu, Bapak Ibu dapat barang nih dari Mr. A, Mr. B dari luar negeri. Barangnya isinya ini yang kebanyakan pemberitahuannya itu barang-barang berharga ya, termasuk uang, perhiasan gitu ya. Jadi penerima itu merasa yakin karena selain kenal, yang notabene kenal itu ya dari media sosial, mereka juga dikirimin tuh bukti kirimnya atau resinya gitu, yang di situ meyakinkan banget ada nama pengirim, ada nama penerima, kemudian alamatnya di mana, itu betul-betul detail. Nah, itu semua sudah direncanakan, dan akhirnya tidak sedikit yang terbuai atau mungkin tertipu ya. Akhirnya bayar sejumlah uang ke oknum tersebut, transfer, tapi hingga saat ini atau mungkin sampai dengan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, tidak ada barang satupun yang sampai ke rumah mereka. Itu kan sayang gitu ya, sudah keluarkan uang kemudian tidak dapat apa-apa gitu ya. Oke, oleh karena itu kita akan belajar bersama-sama supaya harapannya tidak ada lagi korban yang terkena kasus penipuan dengan modus seperti ini. Ya, sekarang kita mulai dari barang kiriman dari luar negeri. Apa itu barang kiriman dari luar negeri? Pada dasarnya importasi barang kiriman dari luar negeri itu dilakukan melalui penyelenggara pos atau perusahaan jasa titipan yang ditunjuk seperti FedEx, DHL, UPS, dan lain-lainnya. Mereka bertanggung jawab atas pembuatan dokumen pemberitahuan yang disampaikan kepada bea cukai, sampai dengan pembayaran bea masuk, pajak-pajak, dan pengantaran barang hingga ke alamat penerima. Jadi sebetulnya penerima barang itu istilahnya tahu bersih lah ya, tahu beres. Ini adalah layanan door to door service. Jadi penerima cukup tunggu di rumah sampai barang tersebut tiba di rumah. Oke, dan bagaimana sih cara kita mengetahui apakah ada kiriman barang yang asli betul-betul ada untuk kita atau enggak? Kita mulai dari yang pertama, gimana cara mengecek kirimannya. Oke, jadi untuk melacak barang kiriman dari luar negeri itu ada dua model tracing. Yang pertama melalui website atau alamat resmi dari penyelenggara pos atau perusahaan jasa titipan yang dipakai. Jadi misalnya kita ambil contoh, kirim barangnya melalui
POS atau IMS Express Mail Service, maka tracingnya yang pertama perlu dilakukan adalah melalui situs PT Pos Indonesia, karena kita di sini posnya Pos Indonesia ya, melalui PT Pos Indonesia. Di situ pasti ada menu tracking, sama seperti kalau Kanca Bacem itu ngirim-ngirim barang domestik, itu kan pasti ada menu tracking ya. Itu di luar negeri pun juga sama. Menu tracing yang ada di PT Pos Indonesia itu silahkan dimasukkan nomor resinya, kemudian diklik search. Itu di situ pasti akan tampil riwayat mulai dari kapan barang tersebut berangkat dari luar negeri, negara asalnya mana, sampai dengan status terakhir posisi barang ada di mana. Oke. Jika nomor resi yang dikirimkan itu valid, maka pasti akan muncul ya seperti tadi saya jelaskan. Tapi jika nomor resi yang diberikan itu abal-abal atau palsu, pasti tidak akan muncul status barang. Apakah barang tersebut itu betul-betul berangkat dari negara mana, Amerika atau Eropa atau dari mana, itu pasti tidak akan muncul karena nomornya nomor tidak valid gitu. Tapi perlu dipastikan lagi bahwa kita men-trace itu yang pertama sesuai dengan jasa titipan apa yang dipakai. Itu pasti tertera ada tertera di resi pengiriman. Misal resinya menggunakan POS, pasti di situ tertulis PT Pos, atau mungkin resinya menggunakan DHL, pasti di resinya itu tertulis DHL. Dan kita mencarinya sesuai dengan website resmi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi triknya adalah Kanca Bacem ketik aja di Google. Misalnya pakai DHL, ya udah ketik aja di Google DHL Indonesia, pasti situs resmi itu akan muncul di halaman pertama, atau kemungkinan besar pasti akan muncul di atas di kolom-kolom awal pencarian Google itu. Oke, jika sudah trace di situs resmi perusahaan dan status di situ sudah menunjukkan tiba di Indonesia atau mungkin sudah didaftarkan atau handle by customs, itu silahkan Kanca Bacem lanjutkan. Supaya lebih yakin ya, Kanca Bacem lanjutkan untuk tracing di situs www.beacukai.go.id/barang kiriman. Karena pada dasarnya setiap importasi barang yang masuk ke Indonesia dan sudah tiba di Indonesia itu terdaftar atau didaftarkan pemberitahuannya kepada Bea Cukai. Jadi ketika ada barang yang dari luar negeri masuk ke Indonesia secara resmi secara resmi, dan barang tersebut betul-betul ada di Indonesia, pasti akan bisa di tracing di website Bea Cukai tersebut. Nanti di situ juga bisa dilihat secara detail pengirim barang siapa, dari mana, penerima barang siapa, gitu, sama riwayat status apakah terdapat pemeriksaan dokumen atau terdapat tulisan fisik, atau status-status pemeriksaan di Bea Cukai. Jadi di situ bisa lengkap ya. Bisa dilacak juga melalui aplikasi mobile Bea Cukai di handphone Android Kanca Bacem semua. Nah, sampai sini clear ya Kanca Bacem. Jadi bagaimana cara membedakan apakah Kanca Bacem betul-betul mendapatkan barang atau kiriman barang atau paket dari luar negeri atau tidak. Jadi ketika Kanca Bacem mendapatkan nomor resi, kemudian di tracing di website perusahaan jasa titipan yang dipakai itu ada, kemudian dilanjut ke website Bea Cukai atau mobil Bea Cukai itu juga ada, berarti memang betul ada paket yang dikirimkan untuk Kanca Bacem. Namun jangan sampai tertipu ya, kalau Kanca Bacem dikasih nomor resi kemudian di situ tertera juga silahkan klik website ini kemudian masukkan nomor resi, itu jangan langsung percaya, karena kebanyakan oknum penipu itu sudah membuat website yang mereka bikin sendiri. Jadi seolah-olah ketika kita masukkan nomor resi kita di website tersebut, itu muncul statusnya detail di situ, namanya siapa, kemudian alamat pengirim dari mana, penerima itu siapa, sampai pada di situ seolah-olah sudah diatur riwayat sesuai dengan apa yang diinginkan. Misalnya diperiksa oleh custom, habis itu hold by custom, tertahan di Bea Cukai gitu. Jadi rekayasa seperti itu sudah dilakukan oleh oknum penipu. Nah, untuk mengantisipasinya, pastikan bahwa nomor resi yang telah diberikan kepada Kanca Bacem semua dapat dilacak pada situs www.beacukai.go.id/barang kiriman, karena pasti valid yang masuk di situ. Nah, setelah mengetahui Kanca Bacem mendapat kiriman dari luar negeri, mungkin kita perlu sedikit membahas mengenai barang kiriman, ketentuan-ketentuan mengenai barang kiriman yang berlaku di Indonesia. Oke, nah berapa sih batas minimal threshold
atau de minimis atau kita boleh sebutkan pembebasan atas setiap barang kiriman yang Kanca Pacem kirimkan dari luar negeri. Ya, berdasarkan ketentuan terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 tahun 2019, batas de minimis atau nilai pembebasan atas biaya masuk yang diberikan adalah sebesar 3 US dollar per kiriman. Jadi barang kiriman yang nilainya kurang dari atau 3 dolar atau kurang dari itu mendapatkan pembebasan bea masuk. Jadi tidak dipungut bea masuk. Namun de minimis tersebut, pembebasan tersebut hanya berlaku untuk bea masuk saja ya, tapi PPN-nya tetap dibayar. Oke, kalau harus bayar pajak, berapa sih besar pajak atau bea masuk yang harus dibayarkan atas barang kiriman tersebut? Ya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 tahun 2019, pengenaan tarif pajak dan bea masuk untuk barang kiriman dengan nilai 3 sampai 1.500 US dollar adalah bea masuknya sebesar 7,5% dan PPN-nya 10%. PPH 0% ya, jadi cuma bea masuk sama PPN aja. Itu tarif yang berlaku umum. Nah, untuk barang dengan nilai lebih dari 1.500 US dollar itu ketentuannya tarifnya akan dikembalikan kepada tarif MFN atau Most Favorable Nation, yaitu tarif yang berlaku umum di seluruh dunia berdasarkan buku tarif kepabeanan Indonesia. Maka itu bea masuk, PPN, PPH itu bervariatif ya. Bea masuknya mulai dari 0% sampai dengan 35%, tergantung jenis barangnya. Nanti Kanca Pacem bisa tracing di INSW untuk melihat besaran bea masuknya. Itu kalau di atas 1.500 US dollar. Nah, ketentuan-ketentuan yang tadi yang tarif flat 7,5% untuk barang yang dengan nilai 3 sampai 1.500 US dollar itu juga tidak berlaku terhadap produk-produk yang diimpor berupa sepatu, tas serta produk dari tekstil. Untuk 3 produk tersebut berlaku ketentuan tarif Most Favorable Nation, yaitu tarif berdasarkan buku tarif kepabeanan Indonesia. Kenapa seperti itu? Itu lebih kembali lagi kepada tujuan pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, yaitu untuk melindungi produksi dalam negeri. Karena kita tahu semuanya ya, industri sepatu, industri tas, industri tekstil dalam negeri itu banyak. Kalau kita kenakan aturan atau ketentuan tarif flat seperti yang lainnya 7,5% dan 10% saja, itu bisa mematikan industri dalam negeri. Jadi kita harus melindungi produk-produk dalam negeri supaya bisa berkembang. Oke, seperti tujuan dari pengenaan bea masuk dan pajak dalam impor. Oke, kemudian ketentuan tarif lainnya yaitu untuk barang kiriman berupa buku-buku pengetahuan yang ilmu pengetahuan yang sifatnya umum, itu dalam rangka mendukung peningkatan literasi di Indonesia, maka tarif bea masuk, PPN dan PPH-nya ditetapkan sebagai 0%. Jadi untuk buku-buku ilmu pengetahuan itu bebas pajak ya. Juga untuk kiriman berupa surat, kartu pos, kemudian dokumen juga dibebaskan dari bea masuk dan pajak dalam rangka impornya itu tidak dipungut. Jadi kalau cuma surat itu nggak ada pajaknya, tenang aja. Kemudian ketentuan lainnya mengenai barang kena cukai. Barang kena cukai seperti produk hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol. Untuk barang kiriman impor itu ada ketentuan sebagai berikut. Untuk hasil tembakau itu maksimal 40 batang sigaret, 5 batang cerutu, 40 gram tembakau iris atau produk HPTL yang berupa batang maksimal 20 batang. Yang berupa kapsul itu maksimal 5 kapsul, yang berupa cairan maksimal 30 ml, yang berupa cartridge 4 cartridge atau bentuk-bentuk lainnya sebanyak 50 gram atau 50 ml. Itu harus milih ya, salah satu. Jadi produk hasil tembakau salah satu itu. Jadi kalau misal sudah impor barang kena cukai berupa hasil tembakau lebih dari satu macam, misalnya sigaretnya, rokoknya itu ada kan batas maksimal 40 ya, masukinnya 50 misalnya, kemudian masukin cerutu 5 gitu kan, itu nggak bisa ngambil 40 sigaret 5 cerutu, itu nggak bisa, tapi harus memilih berdasarkan perbandingan yang seimbang. Jadi kalau misal anggaplah kita kasih contoh sigaret maksimal 40 ya, kita ambil 20, berarti jatahnya masih punya 50% dari
jenis lainnya. Nah, misalnya mau ambil cerutu nih, cerutu maksimal 5 kan, 50% dari 5 itu 2,5, kita mungkin ambil 2 gitu ya. Jadi maksimal ambil 20 batang sigaret dan 2 cerutu, dan berlaku perbandingan seimbang untuk produk hasil tembakau yang lainnya. Tapi bisa ditambah dan garis miring atau di sini ketentuannya berarti boleh ditambah minuman mengandung etil alkohol sebanyak 350 ml. Nah, khusus untuk barang kena cukai, jika melebihi ketentuan seperti yang saya sebutkan tadi, maka akan langsung dimusnahkan atas kelebihannya dengan disaksikan oleh pihak perusahaan jasa titipan atau penyelenggara pos. Jadi langsung dimusnahkan ya, nggak ada kompromi kalau cukai. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya. Bagaimana sih cara perhitungan pajaknya? Oke, kalau perhitungan pajak ini agak banyak ya. Mungkin pembahasan secara detail kita bahas di video part selanjutnya. Namun Kanca Bacem bisa memperkirakan perhitungan barang kiriman Kanca Bacem semuanya melalui aplikasi mobile Bea Cukai. Di situ ada menu hitung pungutan pada aplikasi mobile Bea Cukai. Nanti bisa menghitung besaran perkiraan pajak yang akan dibayar. Namun ini sifatnya perkiraan ya, karena nanti pengenaan pajak yang final itu berdasarkan penetapan dari pejabat bea cukai yang memeriksa barang kiriman Kanca Bacem semua. Juga perbedaan kurs juga mempengaruhi. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, anggap saja sudah ditetapkan nih dan harus bayar pajak. Gimana cara bayarnya? Oke, jadi atas setiap barang kiriman yang telah ditetapkan, yang telah diputus, itu akan timbul SPPB MCP, surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai dan atau pajak. Nah, itu tagihan yang muncul atas pembebanan dari nilai barang yang melebihi dari 3 US dollar tadi, nilai de minimisnya. Nah, untuk pembayarannya kalau Kanca Bacem mengirimkan barang tersebut melalui PT Pos, maka nanti bisa melakukan pembayaran langsung, minta billingnya ke pihak pos dan bisa membayarkan sendiri melalui ATM, internet banking, mobile banking, atau melalui teller bank langsung, atau bisa juga langsung membayarkan melalui pihak PT Pos Indonesia. Jadi nanti bisa membayarkan langsung di situ. Nah, tapi untuk PJT lainnya, misalnya yang tadi saya sebutkan DHL, Videx, TNT, atau mungkin UPS atau yang lain-lain, nanti tagihan akan muncul bersamaan dengan biaya administrasi yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan jasa titipan tersebut. Jadi nanti Kanca Bacem tinggal membayar langsung ke perusahaan tersebut. Di situ ada rinciannya, besaran pajak yang dibayarkan berapa, beserta biaya administrasi yang dibebankan oleh mereka. Tapi itu bukan dari bea cukai, yaitu bervariatif tergantung jasa titipan yang dipakai. Jadi nggak usah khawatir, seperti yang saya sebutkan di awal, karena layanan barang kiriman adalah layanan door to door service. Jadi Kanca Bacem cukup tinggal di rumah dan menerima update melalui perusahaan jasa titipan tersebut. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, kalau ternyata penetapan nilai barang yang ditetapkan oleh pejabat atau petugas bea cukai dirasa oleh teman-teman itu terlalu tinggi, itu apakah bisa mengajukan keberatan? Ya, bisa. Jadi atas setiap penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea cukai yang menyebabkan pertambahan nilai barang sehingga tagihan yang timbul atas penetapan tersebut dirasa lebih tinggi, maka Kanca Bacem bisa mengajukan keberatan. Nah, syaratnya seperti apa? Yang pertama, Kanca Bacem harus melunasi dulu ya. Jadi sebelum mengajukan keberatan, dilunasi dulu tagihan yang timbul. Jadi ketika sudah ditetapkan kan muncul SPPB MCP tadi. Silahkan dilunasi dulu tagihannya. Kemudian Kanca Bacem bisa mengajukan keberatan dengan membuat surat permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan penetapan SPPB MCP tadi. Singkatnya, jadi bikin surat permohonan pengajuan keberatan kepada kantor yang menerbitkan. Kalau misalnya Kanca Bacem mendapatkan paketnya dari PT Pos Indonesia Yogyakarta, maka silahkan ajukan ke Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta. Itu formatnya nanti kita lampirkan di deskripsi ya untuk format pengajuan keberatannya. Kemudian yang kedua,
silahkan dilampirkan bukti-bukti pendukung atas keberatan yang teman-teman ajukan. Misalnya bukti transfer, kalau misalnya ditetapkannya lebih mahal jadi harganya lebih tinggi, silahkan kalau teman-teman merasa itu tidak tepat, lampirkan bukti transfer atau bukti bayar yang teman-teman lakukan. Misal transaksinya itu pembelian secara online, lampirkan bukti bayarnya, lampirkan invoice-nya yang mendukung, menguatkan pendapat kalau penetapan yang dilakukan Bea Cukai itu keliru, yang benar itu nilai sekian gitu. Silahkan dilampirkan itu. Kemudian dilampirkan juga fotokopi SPP BMCP atau surat penetapan tadi atas penetapan sebelumnya. Jadi kalau sudah ditetapkan nilainya itu dilampirkan juga fotokopinya. Kemudian ketentuan selanjutnya yaitu atas setiap pengajuan keberatan nanti dilakukan maksimal 60 hari setelah atau sejak tanggal penetapan SPP BMCP. Jadi kalau teman-teman Kanca Bajam semua barangnya ditetapkan nilai sekian di hari ini, maka setelah hari itu sampai 60 hari ke depan, 60 hari kalender ya, itu teman-teman boleh mengajukan keberatan kalau nilainya dirasa tidak sesuai. Kemudian keputusan atas hasil pengajuan keberatan diberikan dalam waktu paling lama 60 hari sejak berkas keberatan diterima secara lengkap. Jadi kalau nanti kan keputusan apakah diterima atau ditolak keberatannya berupa skep. Jadi itu maksimal 60 hari sejak berkas diterima lengkap. Kemudian pengembalian dananya itu kalau Kanca Bajam sudah melunasi nanti akan dipandu untuk bagaimana melakukan permohonan restitusi atau pengembalian dana atas pajak yang sudah dibayarkan. Namun kalau Kanca Bajam belum melunasi, itu syaratnya adalah memberikan jaminan tunai sejumlah besaran pajak yang ditagihkan kepada kantor Bea Cukai yang menerbitkan. Jadi naruh uang jaminan dulu. Ketika sudah ditaruh, dapat bukti penerimaan jaminan, nanti Kanca Bajam mengajukan keberatan. Nah, kalau keberatannya itu disetujuin, maka jaminan akan dikembalikan sejumlah pengurangan biaya masuk dan pajak dalam langkah impor yang diajukan keberatan. Jadi nggak usah khawatir, semua penetapan bea cukai itu kalau misal keliru itu bisa diajukan keberatan. Nah, itu dia Kanca Bajam, beberapa kita sudah bahas proses dari barang kiriman yang dari luar negeri itu seperti apa, mulai dari bagaimana cara ngecek validitasnya, kemudian kita juga tadi sudah membahas berapa de minimis atau nilai pembebasan yang diberikan, kemudian berapa besar bea masuk dan pajak yang dibebankan atas barang impor, kemudian bagaimana cara perhitungan secara simpel ya, bisa di mobil bea cukai, kemudian bagaimana cara bayarnya, kemudian bagaimana kalau penetapannya terlalu tinggi bisa keberatan atau tidak, itu sudah kita bahas. Nah, yang terakhir kita perlu membahas mengenai penjelasan status barang. Nah, mungkin kalau Kanca Bajam tracing di website bea cukai atau di mobil bea cukai itu kadang suka bingung ya, ini status barang saya apa ya gitu. Nah, mungkin kita perlu sedikit membahas. Jadi ada berbagai macam status barang, mulai dari yang pertama dokumen diterima untuk diproses di bea cukai. Itu biasanya step awal ketika pihak penyelenggara pos atau perusahaan jasa titipan mengajukan pemberitahuan. Jadi setiap barang impor yang datang itu harus diajukan pemberitahuan pabeannya kepada bea cukai. Nah, nanti ketika sudah diajukan akan muncul status ini nih. Berarti barang itu benar-benar baru banget datang, baru dikasih tahu ke bea cukai, ini loh bea cukai ada barang datang gitu. Nah, setelah itu sistem akan mengecek data dari barang kiriman tersebut, validitasnya, penerimanya, pengirimnya, apakah data yang diajukan itu sudah lengkap atau belum gitu. Maka di situ nanti ada cek wajib data, kemudian proses validasi sistem, kemudian ada selesai validasi sistem. Nah, kalau sudah seperti itu, barang ada status barang telah melalui pemindai atau X-ray. Itu artinya barang sudah diajukan ke bea cukai, sudah melalui X-ray bea cukai. Nah, setelah X-ray ini barang kalian akan menemui dua penjaluran, yaitu jalur merah atau jalur hijau. Nah, maksudnya adalah jalur merah itu barang tersebut akan diperiksa fisik, atau jalur hijau mungkin akan langsung diperiksa dokumennya aja, fisiknya nggak perlu dibongkar. Jadi nggak semua barang kiriman itu dibongkar semuanya.
dalam hal pemberitahuan yang disampaikan oleh pihak penyelenggara pos atau PJT sudah jelas, rincian barang sudah jelas, jumlah jenis barang jelas, harga barangnya jelas, itu maka bisa dimungkinkan untuk tidak dibongkar barangnya. Namun apabila barang tersebut ketika di X-ray kedapatan barang yang mencurigakan, kemudian pemberitahuan dari pihak penyelenggara pos atau PJT juga tidak jelas, barangnya, itemnya apa, jumlahnya berapa, nilainya juga mungkin under value atau enggak wajar, itu akan masuk kategori jalur merah dan akan dibuka. Namun pembukaan barang ini tetap ya, jadi yang berwenang membuka adalah pihak penyelenggara pos atau PJT. Kita cuman menyaksikan. Jadi bea cukai itu tidak serta-merta membongkar langsung barangnya, tapi dari pihak mereka yang membongkar, termasuk mengemas. Jadi bea cukai hanya melihat isinya apakah sesuai dengan pemberitahuan, jumlah dan jenisnya, kemudian nilainya apakah wajar atau tidak. Seperti itu. Kemudian status yang berikutnya adalah penelitian oleh pejabat bea cukai. Nah, ini maksudnya adalah setelah tadi disubmit datanya oleh pihak penyelenggara pos atau PJT, maka atas pemberitahuan tadi dilakukan penelitian oleh pejabat bea cukai tentang isinya seperti apa, kemudian HS code-nya apakah masuk larangan pembatasan atau tidak, kemudian jumlah jenis barangnya jelas atau tidak gitu. Itu artinya sedang diproses oleh bea cukai. Kemudian ada status berikutnya, ada status permintaan dokumen oleh pejabat bea cukai. Nah, ini adalah nota permintaan dokumen, artinya ada barang kiriman Kancah Bacem semua itu mendapatkan ketentuan larangan atau pembatasan yang membutuhkan surat dari instansi terkait, misalnya dari Badan POM atau misalnya dari Kementerian Kesehatan membutuhkan surat keterangan Alkes dan sebagainya. Itu ada status permintaan dokumen oleh pejabat bea cukai. Nah, kalau seperti itu Kancah Bacem semua harus melengkapi dokumen larangan atau pembatasan yang disyaratkan. Nah, setelah Kancah Bacem melengkapi persyaratan permintaan dokumen tersebut, maka statusnya akan berubah menjadi permintaan dokumen telah selesai atau diterima. Itu berarti pejabat bea cukai sudah menerima dokumen lartas yang disyaratkan oleh instansi terkait. Nah, setelah itu semua selesai, maka proses selanjutnya adalah penerbitan kode penagihan atau billing dalam hal barang kiriman Kancah Bacem semua ada penetapan pajak dari bea cukai. Kemudian yang selanjutnya adalah penetapan SPPB MCP. Itu yang tadi saya sebutkan, setelah disetujui nilainya, barangnya oke, ketentuan lartas dipenuhi, maka akan diputus oleh pejabat bea cukai dan terbit surat persetujuan pembayaran bea masuk cukai atau pajak. Oke, setelah terbit itu artinya barang Kancah Bacem semua sudah clear dari bea cukai, sudah beres prosesnya dari bea cukai. Silakan menghubungi pihak jasa titipan atau pihak penyelenggara pos terkait untuk clearance barangnya seperti apa. Nah, status terakhir dari bea cukai yang muncul adalah barang keluar dari gudang. Nah, ini artinya pihak penyelenggara pos atau PJT sudah membawa barang Kancah Bacem semua keluar dari gudang penyimpanan, tempat penyimpanan sementara. Itu berarti barangnya sudah keluar dari gudang PJT. Nah, kalau sudah seperti ini berarti Kancah Bacem tinggal menunggu barang tersebut sampai di rumah Kancah Bacem. Oke, mungkin itu tadi yang dapat saya jelaskan untuk part pertama ini ya. Nanti part yang kedua mengenai detail atau simulasi penghitungan pajak dari barang kiriman akan kita bikin di video terpisah supaya nggak terlalu panjang. Buat teman-teman atau Kancah Bacem semua yang masih punya pertanyaan atau ingin dibuatkan video penjelasan atau tutorial seperti apa yang perlu kita bikin selanjutnya, silahkan posting di komentar di bawah. Silahkan gak usah ragu atau bisa WA atau mungkin DM ke Instagram kita. Silahkan tanyakan informasi seputar kepabeanan dan cukai yang mungkin Kancah Bacem ingin ketahui. Oke, terima kasih telah menonton sampai akhir di video ini. Sampai jumpa di video part selanjutnya setelah ini. Stay tune, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan ya, karena ini penting. Masa hitung-menghitung ini penetapan bea masuk dan lain-lain itu akan sangat menarik dan akan sangat kita bahas secara jelas sejelas-jelasnya supaya tidak ada kekeliruan atau kesalahpahaman dalam penafsiran. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.